Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Himnijar kembali muncul setelah sekian lama gak muncul ya. Artinya sekian lama gak kambuh. Mungkin teman-teman di sini ada yang seperti itu ya, dan memang ini kadang-kadang menjadi pertanyaan yang suka masuk ke saya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sudah lepas nih dari dokter saraf atau dokter penyakit dalam atau dokter psikiatri mungkin ya, atau psikolog, udah nggak pakai obat-obatan nih, udah ngerasa itu kayak sembuh gitu ya. Tapi kok datang lagi, berarti setahun ini nggak kambuh atau beberapa bulan nggak kambuh, tapi datang lagi gitu hypnic jerknya. Kenapa sih bisa seperti itu? Oke, yang pertama kita harus menyadari itu ujian dari Allah ya. Yang namanya kan bencana kan kita nggak tahu. Kemudian yang kedua, begini teman-teman ya. Yang namanya hypnic jerk datang itu kan berarti secara umum itu menandakan bahwa ada yang nggak benar dari tubuh kita kan. Nah, itu bisa dicek aja ketika kita nggak hypnic jerk selama berbulan-bulan itu, pola tidur kita gimana? Apakah kita sering begadang lagi? Ya kan? Oke, kemudian yang kedua, pola makannya bagaimana? Apakah kita makannya sembarangan lagi? Setiap ada minuman manis kita minum gitu kan? Setiap ada gorengan kita makan. Ya nggak masalah kalau makan gitu seminggu sekali, itu masih oke gitu kan. Tapi kalau tiap hari makan mie, minuman manis, minuman yang energi gitu kan, bukan kopi ya, tapi benar-benar energi tiap hari gitu lagi ya, rusak lagi nanti sarafnya gitu kan. Nah, kemudian pola pikir. Nah, ini kadang-kadang teman-teman menjalani hari-hari teman-teman dengan stres, tapi teman-teman nggak sadar stres memang ada ya. Bisa untuk pengembangan bisnis pasti kita stres ya, kemudian kenapa uang nggak nambah itu pasti stres ya. Tapi maksud saya adalah mengontrolnya ya. Mungkin teman-teman lagi out of control, lagi nggak bisa mengontrol itu, sehingga beban pikiran itu sangat banyak, akhirnya qadarullah kambuh lagi. Jadi seperti itu. Nah, lalu menjadi pertanyaan, berarti kalau gitu hypnic jerk gak bisa sembuh-sembuh dong, kalau begitu sifatnya kambuh-kambuhan. Begini ya teman-teman, kan semakin menua kita ya, itu kan yang namanya fungsi dari tubuh kita tuh berkurang teman-teman ya. Dan itu pasti setiap orang akan mengalami itu, karena kan massa otot saja itu berkurang. Ketika massa otot berkurang seiring usia kita ya, maka fungsi-fungsi organ dalam tubuh kita berkurang. Itu harus terima dan nggak terima begitu. Makanya ada istilah aging, penuaan ya kan ya. Dan di dalam Islam pun dinyatakan oleh hadis Nabi SAW bahwasanya semua penyakit itu bisa sembuh ya, kecuali cuma dua, apa? Kematian dan penuaan. Nah, atau tua ya ibaratnya di situ. Nah, saya cek tafsirnya itu adalah penuaan, jadi degeneratif. Makanya kenapa penyakit diabetes itu nggak bisa sembuh, penyakit gagal ginjal nggak bisa sembuh ya, karena penuaan. Nah, sekarang hypnic jerk ini ya mungkin karena penuaan saraf kita, karena otak kita sudah semakin tua ya nggak? Iya, dan berdasarkan literatur semakin tua orang itu semakin kurang tidurnya, semakin susah untuk dia tidur. Coba aja ya baca literatur, kalau udah usia produktif kayak kita mungkin tidur masih oke, tapi ketika udah 40 tahun 50 tahun masih kita kurang nih tidurnya. Bahkan nenek kayak kakek itu tiap malam kan bangun gitu ibadah dan sebagainya, ya emang udah berkurang ya. Itu memang harus terima nggak terima begitu ya. Nggak bisa kita tidur itu sama seperti ketika kita tidur masih remaja ya, masih SMP kita pengen kayak gitu ya, stres kita hanya mikirin gitu ya. Memang itu hidup di dunia ya, karena nanti kan kalau kita masuk surga kita pun nggak tidur teman-teman ya. Tapi kan beda, tentu kan di sana tidak ada metabolisme kan. Nah, kalau di sini ada metabolisme, itu yang menyebabkan kita berkurang. Ya memang itulah penuaan. Ya, itu diuji oleh Allah dengan penuaan, dan setiap makhluk pasti mengalami penuaan. Ya, kalau nggak mau penuaan, kita hanya bisa memperlambat penuaan dengan apa? Dengan olahraga, khusus olahraga beban, dan dengan mengatur pola makan. Ya, kalau pola makan kita karbohidratnya tinggi, proteinnya rendah, penuaannya semakin cepat. Tapi penuaannya pasti. Ya, seperti itu. Paham ya? Semoga Allah SWT menyehatkan kita semua, dan memang ada hal-hal yang harus kita terima ya, hal-hal yang harus kita terima, dan memang itu memang nggak bisa diganti ya, karena kita diciptakannya begitu ya. Barakallahu fikum.